Oke, setelah kemarin kita membahas tentang hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir jika tidak ada gaya yang bekerja di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mulai ngebahas tentang tumbukan. Nah, kalian tahu tumbukan apa? Kalau kalian belum pernah dengar kata-kata tumbukan, tumbukan itu nama lainnya dari tabrakan. Nah, itu nama yang biasa kalian dengar. Nah, tumbukan sendiri dibagi jadi dua. Ada lenting sama tidak lenting. Tidak lenting itu contohnya adalah ketika bola nabrak plastisin. Nah, plastisinnya itu kan akan nempel di bola. Plastisin tuh malam. Nah, itu tidak lenting, berarti tidak mental. Atau boleh juga ketika balok ditabrak peluru terus pelurunya diam di dalam balok. Nah, itu namanya tidak lenting. Sedangkan kalau lenting artinya mantul. Contohnya apa? Mobil tabrakan dengan mobil. Pasti kedua mobil akan mantul. Yang satunya balik ke arah sebelumnya, yang satunya juga. Atau yang jelas mereka tidak menjadi satu. Itu namanya lenting. Nah, lenting sendiri dibagi jadi dua, ada lenting sempurna dengan lenting sebagian. Nah, di lenting sempurna itu apa sih perbedaannya sama lenting sempurna sama lenting sebagian? Kalau lenting sempurna nanti energi kinetiknya sama. Jadi energi kinetik sebelum itu akan sama dengan energi kinetik sesudah. Jadi tidak ada energi kinetik yang hilang. Sedangkan di lenting sebagian ada energi kinetik yang hilang. Itu di lenting sebagian, yang bedain dua-duanya itu. Nah, ada lagi pembedanya nanti. Nah, di ketiga jenis tumbukan ini, lenting sempurna, lenting sebagian, sama tidak lenting, akan berlaku dua persamaan. Yang pertama, hukum kekekalan momentum, sigma P sama dengan sigma P aksen. Kalau misalnya yang tabrakan 2, berarti M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Kalau yang tabrakan ada 3 benda ya tinggal ditambah momentum benda ketiga. Tapi biasanya yang tabrakan 2. Nah, berlaku lagi yang kedua itu adalah E. E ini adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi itu adalah minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. V2 aksen itu kecepatan benda kedua setelah tabrakan, V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tabrakan, sedangkan V2 kecepatan bola kedua sebelum tabrakan, dan V1 pertama sebelum tabrakan. Nah, nilai koefisien restitusi itu berapa? Kalau untuk tidak lenting, koefisien restitusinya 0. Sedangkan untuk lenting sebagian, koefisien restitusinya adalah antara lebih dari 0, tapi dia kurang kurang dari sama dengan kurang dari, nggak boleh 1 ya. Sedangkan untuk yang lenting sempurna E-nya 1. Gitu. Bahas contoh soalnya. Sini kamu bisa baca, benda A 20 kilo dan benda B 40 kilo saling mendekati dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kemudian mereka saling bertumbukan. Tentukan kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Oke, jika yang pertama saya kasih contoh kalau tumbukannya lenting sempurna. Oke, berarti saya gambar dulu ya. Di sini ada benda ini 20 kilo bergerak 10 meter per sekon. Kemudian ada benda lagi 40 kilo bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, saling mendekati. Oke, nah sekarang acuan kita kalau ke kanan positif berarti nanti kirinya negatif ya, itu acuan kita. Nah sekarang gimana cara mengerjakannya? Berarti tadi kan kamu masih ingat bahwa berlaku dua persamaan. Yang pertama adalah sigma P sama dengan sigma P aksen. Karena ada dua benda yang bertumbukan, berarti di sini P1, ini saya anggap 1 sama 2 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen gitu. Nah, kita tinggal masukin aja P1, berarti massa benda pertama 20 dikali 10. Oke, kecepatannya ke kanan berarti positif ditambah P2.
40 karena ke kiri berarti jadi minus 4 karena ini ke kiri. Oke, sama dengan P1 20, tapi saya nggak tahu kecepatan setelah tumbukannya, berarti saya tulis V1 aksen ditambah 40 kali V2 aksen gitu. Nah, berarti saya dapat 200 dikurangin 160 sama dengan 20 V1 aksen tambah 40 V2 aksen. Ini 40 sama dengan 20 V1 aksen ditambah 40 V2 aksen. Saya sederhanain, saya bagi 20 semua, dapat 2 sama dengan V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Berarti saya butuh satu persamaan lagi karena saya punya dua variabel yang tidak saya ketahui. Berarti saya masukin ke E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Lenting sempurna berarti E-nya 1, berarti 1 sama dengan minus V2 aksen saya nggak tahu, V1 aksen juga nggak tahu. V2 tadi berapa? 4, tapi hati-hati, V2 tadi arahnya ke kiri, berarti minus 4 dikurangin V1 10 ke kanan, berarti positif ya, minus 10, paham? Oke, berarti 1 sama dengan minus V2 aksen, ini kurungnya belum saya buka, per min 14. Ini boleh saya coret kan? Berarti jadi 14 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, saya sudah punya dua persamaan, kamu boleh substitusi, boleh eliminasi. Saya eliminasi ya. Berarti jadi 2 sama dengan V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Yang di persamaan kedua adalah 14 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Plus berarti jadi 16 sama dengan 3 V2 aksen. Berarti V2 aksennya adalah 16 per 3. Nah, cara nyari V1 aksennya berapa? Ya tinggal kamu masukin, boleh kemana aja. Saya masukin ke sini, berarti jadi V1 aksen sama dengan 2 minus 2 V2 aksen. 2 dikurangin 2 V2 aksennya tadi adalah 16 per 3. Berarti 2 dikurangin 32 per 3, berarti 6 dikurangin 32 per 3. 6 per 3, berarti minus 26 per 3. Kenapa minus? Artinya benda 1 setelah tumbukan bergerak ke kiri, sedangkan benda 2 setelah tumbukan bergerak ke kanan. Itu kalau contohnya tumbukan lenting sempurna. Oke, kita akan coba kalau sekarang lenting sebagian E-nya sama dengan 0,2. Nah, sama, berlaku sigma P sama dengan sigma P aksen. Nah, karena sama, soal yang sama, ini kan tidak berubah. Tidak, berarti tetap kita langsung tulis aja persamaannya tadi, oke? Paham ya? 2 sama dengan V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Gitu, karena tadi udah kita hitung di atas. Yang berbeda adalah E-nya. Nah, itu yang baru kita harus tulis. E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1, kan gitu. E-nya sekarang 0,2 sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen per V2 nya tadi min 4 min 10. Berarti 0,2 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen, kurungnya belum saya ilangin, minus 14. Ini saya kali ke sana, berarti jadi 14 kali 0,2, 2,8 ya. 2,8 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Oke, saya punya dua persamaan, berarti boleh saya eliminasi, boleh saya substitusi. Oke, saya mau eliminasi lagi. Berarti di sini 2 sama dengan V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Di situ adalah 2,8 sama dengan V2 aksen minus V1 aksen. Nah, saya tambah berarti jadi 4,8 sama dengan 3 V2 aksen. Ya kan? Berarti V2 aksennya adalah 4,8 dibagi 3, 1,6. Itu V2 aksennya. V2 aksen. Nah, V1 aksennya gimana? Dengan cara yang sama masukin ke tadi. Misal saya masukinnya ke sini.
Berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen minus 2,8. Berarti 1,6 minus 2,8 adalah minus 1,2, itu V1 aksen. Artinya benda pertama setelah tumbukan bergerak dengan kecepatan 1,2 ke kiri, sedangkan benda kedua bergerak 1,6 ke kanan. Itu kalau lenting sebagian. Nah, gimana kalau yang C tidak lenting? Nah, tidak lenting tadi E-nya 0. Tapi kamu paham ya, kalau tidak lenting itu berarti dia menempel. Kalau menempel, berarti nih ada dua benda nempel, berarti dia kecepatannya akan sama. Berarti V1 aksen akan sama dengan V2 aksen. Paham ya? Menempel. Paham? Menempel pasti kecepatannya sama. Berarti saya cuman perlu sigma P sama dengan sigma P aksen, beda ya sama yang tadi karena ini V1 aksennya sama dengan V2. Saya masukin P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Tadi 20 dikali 10 ditambah 40 dikali minus 4 karena ke kiri sama dengan 20 V1 aksen ditambah 40 V2 aksen. Oke. Di sini adalah 200 minus 160 sama dengan, nah karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, saya misalin namanya V aksen. Berarti di sini 20 V aksen ditambah 40 V aksen. Berarti ini adalah 40 sama dengan 60 V aksen. Oke. Berarti V aksennya adalah 40 per 60. Atau V aksennya adalah 2/3 meter per sekon. Berarti mereka setelah tabrakan bergerak bersama dengan kecepatan 2/3 meter per sekon dengan arah ke kanan karena positif. Nah, itu contoh soal dari tumpukan.